warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Thahawiyah oleh Imam At-Tahawi dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sudah ngopi semua ini? Hah? Taib, intinya ngopi nggak ngopi jangan ngantuk ya. Taib, sekarang kita lanjutkan poin ke-57 dan insya Allah kita baca sampai 61 karena satu bab, ya satu pembahasan tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Kata al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa qad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidah fala fi dzalikal adad wala yanqusu minhu. Sejak dulu Allah telah mengetahui berapa jumlah orang yang akan masuk surga dan berapa jumlah orang yang akan masuk neraka sekaligus, dan jumlah tersebut tidak akan bertambah maupun berkurang. Wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum am yaf'alu wa kullun muyassarun lima khuliqalah wal a'malu bil khawatim was-sa'id man sa'ida bi qada'illah wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Demikian pula Allah mengetahui perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan hamba-hambanya. Setiap makhluk dimudahkan atas apa yang telah diciptakan atau ditentukan baginya, dan amalan-amalan hamba tergantung pada kesudahannya, yaitu akhir kehidupannya. Orang yang bahagia adalah yang bahagia berdasarkan ketentuan Allah, dan orang yang celaka adalah yang celaka berdasarkan ketentuan Allah. Baik, jazakallahu khair. Poin ke-57 sampai 61 ini berkaitan erat dengan al-iman bil qada'i wal qadar, dan ini sudah kita pernah lewati pada poin ke-20-an. Ya khalaqal khalqa bi ilmihi wa qaddar lahum aqdar wa darba lahum ajala. Imam Tahawi mengatakan dia Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya dan dia mentakdirkan
bagi mereka takdir-takdirnya. Dan demikian pula Allah menentukan ajal mereka. Sekali lagi ini sering disampaikan oleh Imam Thahawi dalam Al-Aqidah Thahawiyah. Tentang masalah iman kepada takdir, ini banyak pengulangan-pengulangan. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, cuma intinya sudah kita sampaikan dari awal bahwasanya iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang tidak sah iman seseorang sampai mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kemudian sudah kita sampaikan juga iman kepada takdir ada kaitan erat dengan iman kepada Allah. Makanya pada poin 20 ini iman kepada takdir sebelumnya berkaitan dengan iman kepada Allah. Kata sebagian ulama yang mensyarah Aqidah Thahawiyah, Imam Thahawi setelah menjelaskan masalah iman kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah, kemudian dilanjutkan langsung dengan iman kepada takdir karena ikatan yang erat antara keduanya, iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadar qudratullah. Iman kepada takdir itu berkaitan dengan qudratullah, sifat al-qudrah, kekuasaan Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadar nidhamut tauhid. Iman kepada takdir porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya terhadap takdir membatalkan tauhidnya kepada Allah. Bahkan juga kita sampaikan hadis pertama dalam Sahih Muslim berkaitan dengan hadis apa? Yang masyhur. Hadis Jibril tentang Islam, iman dan al-ihsan. Itu sebetulnya inti yang paling pokok berkaitan dengan iman kepada takdir. Yaitu ada kisah dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka datang dari negeri Basra, Irak ke Mekah untuk haji atau umrah, dan sekaligus mereka mau minta fatwa kepada sahabat Rasul kalau mereka temui di kota Mekah, dan mereka ingin bertanya tentang kelompok di negeri mereka, Basra, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang punya akidah sesat, annal amrah unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, wa alla qadar, dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hambanya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan atau keyakinan akidah kelompok Al-Qadariyah, beliau mengatakan, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu dengan kelompok Qadariyah yang punya akidah tadi, sampaikan, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Waladi nafsi biyadih law anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Dan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, di dalam hadis ucapan Abdullah bin Umar tersebut terdapat at-tasrih bi takfiri al-Qadariyah. Di dalamnya ada bentuk pengkafiran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terhadap kelompok al-Qadariyah. Dan yang dimaksud Qadariyah yang ekstrim tadi, yang mengingkari ilmunya Allah, alias menuduh Allah itu dulunya jahil, setelah terjadi baru Allah tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ini kedudukan iman kepada takdir. Ini rukun iman yang tidak sah iman seseorang sampai mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kalau kita kembali kepada ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah,
Beliau mengatakan waqad alimallahu taala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dalam ilmunya yang terdahulu. Ya, ini berkaitan dengan ilmunya Allah tadi. Allah mengetahui segala-galanya. Alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadian. Allah apa? Alimun bi kulli syai'. Allah mengetahui segala-galanya. Kalau antum ditanya, apa contoh Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi? Dan bagaimana kejadiannya? Apa contohnya? Nah, ahsantum. Tentang penghuni api neraka yang kekal abadi di neraka, mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka, para penghuni api neraka, dikembalikan ke dunia, ini seandainya. Dan tidak akan mungkin. Namun ini seandainya ini terjadi. Kata Allah, Allah tahu apa yang akan mereka perbuat. La'adu limanuhu anhu. Mereka pasti, la'adu kata Allah, pasti mereka akan kembali kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadian. Makanya para ulama mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim tadi, yang mengingkari ilmunya Allah. Karena ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini nanti akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Mane, Nadhirul Qadariyah bil ilmi. Kalau kalian berdebat dengan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim tadi, bahaslah pembahasan tentang ilmunya Allah. Kalau mereka angkaru kafaru, kalau mereka mengingkari, mereka kafir. Kemudian kata sebagian para ulama, poin ke-57 ini ada kaitan dengan yang ke-56, berkaitan dengan Allah mengambil perjanjian dari hamba-hambanya untuk mengikrarkan rububiyah dan uluhiyah Allah. Dalam hadis tentang masalah ini ada redaksi bahwasanya Allah pada waktu menciptakan mereka tadi di alam arwah, Allah sudah menentukan siapa dari anak Adam tersebut yang masuk surga dan yang masuk neraka. Sudah Allah ketahui, sekali lagi dalam ilmunya yang azali. Allah wal awal wal akhir. Allah dialah yang maha pertama. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Maka demikian pula sifatnya Allah azaliyah. Sudah ada sejak dahulu kala. Di antaranya sifat al-ilm. Dan ini bukan hanya yang berkaitan dengan penghuni surga, penghuni neraka. Bahkan juga kehidupan manusia di dunia. Kita sekarang apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, berapa yang hadir di sini, siapa yang ngantuk, yang tidur. Allah sudah mengetahui sebelum kita duduk di majelis ini. Silakan yang ngantuk, ngopi atau wudhu dulu lah. Nah, mumpung pas pembahasannya masalah ini Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan tidak bertambah, tidak berkurang. Sekali lagi ini berkaitan dengan semua hal. Bukan hanya berkaitan dengan penduduk neraka, penduduk surga. Meskipun tadi, kenapa disebutkan penduduk surga, penduduk neraka? Karena ada kaitan dengan hadis, masalah Allah mengambil perjanjian dari anak Adam tadi. Namun, ini juga berlaku bagi semuanya. Kita kumpul di sini berapa jumlahnya, sesuai dengan yang ditakdirkan, diketahui oleh Allah, yang sudah Allah catat dalam lahul mahfud. Tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Persis seperti yang Allah ketahui. Nah,
Kemudian wa kadzalika af'alu fi ma 'alima minhum an yaf'alu. Demikian pula perbuatan mereka ketika di dunia Allah sudah apa? Mengetahuinya. Allah sudah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Nanti akan ada perincian lagi tentang maratib tahapan tingkatan iman kepada takdir. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan semuanya dimudahkan ya untuk meraih apa yang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW ketika Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah Allah tentukan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Semua manusia sudah Allah tentukan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Idzan natakil ala ma qad kutib wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau demikian, apakah kita cukup bersandar kepada takdir saja, tidak beramal? Kata Rasulullah, jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan bersandar hanya kepada takdir lalu meninggalkan amal. Namun kata Rasul, i'malu, beramallah, karena semuanya dimudahkan oleh Allah kepada yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa ya, fa amma man a'ta, yang memberi, bersedekah, berinfak di jalan Allah dan dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya surga, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Intinya ada hukum sebab akibat. Ya, bahwasanya tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan al-amal. Jazaan bima kanu ya'malun. Surga diraih dengan sebab al-amal. Ya, meskipun akhirnya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga dalam urusan dunia. Ya, antum tidak mungkin bisa kenyang tanpa apa? Betul enggak? Ada yang nggak percaya? Coba nggak makan 2 hari saja. Dengan alasan, ya kalau ditakdirkan kenyang, nggak makan pun pasti kenyang. Coba aja. Mustahil. Karena tadi ada hukum sebab akibat. Dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Orang bisa nggak pandai dalam ilmu dunia, ilmu agama tanpa belajar? Mustahil. Ada hukum sebab akibat. Rasul yang mengatakan demikian. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan berusaha, dengan belajar. Ini sekali lagi hukum sunnatullah. Makanya kata Rasul, jangan bersandar kepada takdir dalam artian tidak mau beramal dengan alasan kalau sudah Allah takdirkan masuk surga nggak usah beramal pun tidak ada masalah. Tidak. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia pun demikian. Ada hukum sebab akibat. Ya. Sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, iman kepada takdir ini membuahkan orang untuk bersemangat dalam beramal. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, ya, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita di dunia. Bersemangat, berantusias dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini ya, kullun muyassarun lima khuliqa. Semua sudah apa? Dimudahkan untuk menggapai apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal bil khawatim. Ini diambil dari sabda Rasul juga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ukuran amal manusia itu pada akhirnya. Ini merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk berusaha menggapai husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik. Ya, ini juga sama, tidak bisa diraih dengan angan-angan, dengan khayal,
dengan halusinasi. Namun dengan al-amal, bagaimana kita ini bisa istiqomah. Contohnya, bagaimana kita bisa istiqomah di atas akidah salaf, akidah ahli sunnah dengan banyak belajar. Dan jangan menoleh kepada dai-dai yang menyesatkan, kepada majelis-majelis yang menyesatkan, terutama dalam bab akidah, entah di dunia maya maupun di dunia nyata. Ini kalau kita mau istiqomah. Ya, ada usaha. Jangan pernah mengatakan, ya sudahlah, kita husnudzon kepada Allah, pasti Allah berikan saya husnul khatimah. Tidak bisa. Harus dengan apa? Al-amal, dengan praktek. Dengan apa? Berusaha istiqomah. Di antara kata ulama, kalau kita mau istiqomah di atas akidah salaf, jangan pernah bosan belajar akidah salaf. Ya, selesai khataman kitab usul sunnah, akidah Thahawiyah, nanti ganti dengan kitab akidah yang lain. Banyak. Yang penting terus murojaah. Apalagi syubuhat itu terus menyambar-nyambar, terus bergentayangan di mana-mana. Ya, terutama juga di HP kita, hati-hati. Kadang kita nggak sadar, buka sebentar saja sudah masuk ke hati, susah untuk apa? Keluar. Asyubah khatafa. Kata para ulama salaf, subhat cepat menyambar. Kalau kita nggak rajin belajar akidah salaf, naudzubillah min dzalik. Ya, kita bisa apa? Ikut arus akidah yang sesat dan menyesatkan. Intinya tadi, innamal a'malu bil khawatim. Ini sebagai cambuk bagi kita untuk bisa menggapai al-istiqamah. Dan tidak boleh seorang pun menjamin dirinya pasti bisa apa? Istiqamah, meraih husnul khatimah. Karena sebagaimana kata Rasul SAW, sesungguhnya semua hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikan siapa yang dia kehendaki. Hati bukan di tangan kita. Hati yang mengatur menguasai adalah Allah Ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslim muslimah meremehkan dalam masalah ini. Ya, saya sudah ngaji sunnah puluhan tahun, tidak mungkin saya bisa terkena syubhat, nggak mungkin saya bisa keluar dari ahli sunnah atau dakwah salafi. Siapa yang bilang? Berapa banyak orang-orang yang dulu dikenal kuat akidah manhajnya, namun di akhir hayatnya keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, atau di pertengahan jalan menjadi mantan salafi. Ya, ini bukan hanya orang-orang istilahnya yang kajiannya di musola atau di langgar kecil, atau dengan ustadz-ustadz yang seperti kita yang jauh dari sudahlah. Namun belajarnya kepada ulama-ulama besar. Ya, namun pulang ke Indonesia jadi mantan salafi, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana hati itu bukan di tangan kita. Ya, tugas kita tadi, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Dan di antara kiat agar kita istiqomah di atas akidah salaf dengan terus belajar akidah salaf dan jangan pernah menoleh kepada syubhat. Masa belajar akidah terus sampai kapan? Sampai mati, Bang. Lagi banyak yang menggembol sih. Masa belajar akidah terus itu nanti bisa mengeraskan hati. Naudzubillahi min dzalik. Ini tuduhan keji kepada dakwah salafiyah yang ciri khasnya hirsuhum ala nasir akidah as-sahihah. Semangat mereka dalam menyampaikan akidah yang as-sahihah. Ini sekali lagi, seorang muslim muslimah tidak boleh merasa aman dari asyubuhat, berusaha untuk menjauh dari syubhat dan terus belajar akidah salaf dan betul-betul menggapai istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW, dan terus juga berdoa, berusaha dan berdoa. Jangankan kita, kata sahabat Rasul SAW, yukthiru an yakul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kata para sahabat dahulu, Rasul banyak membaca doa tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Ini Rasul Sayyidul Waladi Adam yang pasti masuk surga. Beliau masih berdoa dengan doa tadi. Maka sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Makanya terkadang kita kalau melihat orang yang sudah sepuh istilahnya, usianya sudah 70, 80 tahun, kadang kita ini merasa iri ketika masih semangat ikut kajian, luar biasa,
ya istiqomah, sholat 5 waktu di masjid. Kadang ya kita perlu bertanya, bisakah suatu saat kalau kita usia seperti itu sebagaimana orang tersebut? Meskipun kita nggak tahu hati orang, cuma kita menghukum sesuai dengan apa? Dohirnya. Namun intinya tadi, innamal a'malu bil khawatim. Ingat sabda Rasul SAW, waladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira fayasbiqu alal kita fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti perbuatan penghuni surga, sampai antara dirinya dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahuluinya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia masuk ke dalam api neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Dan kata Rasul dalam riwayat yang lain, sebab dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min su'ul khatimah, karena dia berbuat tidak ikhlas. Fima yabadu linnas. Dia berbuat ya di hadapan manusia kelihatannya baik, namun hatinya penuh dengan arya. Ini juga bahan introspeksi bagi kita. Kalau kita mau ya akhir yang baik, kita mau husnul khatimah, perbaiki niat kita. Ikhlaskan semua ucapan perbuatan kita lillahi ta'ala. Sekali lagi tadi, bisa jadi orang yang kelihatannya baik, mungkin akidahnya, manhajnya, ibadahnya, namun kenapa di akhirnya berubah? Dulunya salafi menjadi mantan salafi, ikut ajaran kelompok khawarij, dan seterusnya. Ini diantaranya apa? Kata Rasul, karena tidak ikhlas dalam ucapan dan juga perbuatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini innamal a'malu bil khawatim. Kemudian kata beliau, wasa'id man sa'ida bi qada'illah. Orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia berdasarkan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi semuanya diraih dengan al-amal. Wasyaqi man syaqiya bi qada'illah. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah taala. Ana baca dulu bahasa Arabnya. Ya, ini agak panjang syarahnya atau sedikit panjang. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, wal imanu bil qadari ala darajatain. Ihdahuma al iman bi anna Allah sabaqa fi ilmihi ma ya'maluhu al ibadu min khairin wa syarrin wa ta'atin wa maksiatin qabla khalqihim wa ijadihim wa man huwa minhum min ahli jannah wa man huwa minhum min ahli nar wa adalahu thawab wal iqab jazaan li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim wa annahu kataba dzalika indahu wa ahsa wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Tafadhol. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan iman kepada qadar terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama, mengimani bahwa ilmu Allah mendahului apa yang akan dikerjakan oleh hamba-hambanya berupa kebaikan maupun keburukan, ketaatan maupun maksiat sebelum dia menciptakan dan mewujudkan mereka. Dia mengetahui siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Dia menyiapkan bagi mereka ganjaran pahala dan siksa sebagai balasan atas perbuatan mereka sebelum mereka diciptakan dan diadakan. Dan mengimani bahwa dia mencatat semua itu di sisinya dan menghitungnya, dan bahwa amalan hamba itu berjalan sesuai dengan ilmu dan penulisannya yang telah mendahulunya. Baik, ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah dari kitab Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam, cara hadis arba'in an-nawawiyah dengan tambahan 8 hadis. Jadi berapa? Arba'in nawawiyah itu berapa hadisnya? 42. Oleh Ibnu Rajab ditambah 8. Jadi berapa? Jadi berapa? 50. Nah, pinter. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Rajab dalam syarah Arba'in Nawawiyah atau tambahannya 8 dari 50 hadis dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam yang sangat luar biasa. Ini syarah yang paling terbaik dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, iman kepada takdir
itu ada dua tingkatan. Meskipun kalau sebagian ulama yang terutama sekarang lebih memperinci, ya. Ini dua, kalau diperinci jadi 4. Nanti akan kita sampaikan satu tingkatan itu ada dua tingkatan sebetulnya kalau menurut para ulama. Makanya kalau diuraikan lagi, iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Ini nggak ada masalah, cuma sekedar apa? Pembagian yang sekali lagi ada perbedaan dari segi angkanya, namun hakikatnya sama. Kalau mau diperinci nanti ada 4. Sebagaimana tauhid. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah membagi menjadi 2, tauhid al-ma'rifah dan tauhid at-talab al-qasd, yaitu tauhid mengenal Allah, masuk ke dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tauhid al-qasd yaitu tauhid al-uluhiyah. Maka kalau mau diperinci, diuraikan lagi, sama, ada 3. Ini juga demikian. Jadi jangan bingung, loh katanya ada 4, loh katanya. Ini kalau mau dia apa? Diperinci 2 ini menjadi apa? 4. Yang penting poin intinya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, iman kepada takdir ada 2 tingkatan. Yang pertama, al-iman bi annallaha sabaqa fi ilmi ma ya'malul ibad. Mengimani bahwasanya Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya min khairin wa syarrin, dari kebaikan maupun kejelekan, wa ta'atin wa maksiyat, dari ketaatan maupun kemaksiatan, qabla khalqin wa ijad, sebelum mereka diciptakan. Sebelum Allah menciptakan kita 100 tahun yang lalu misalnya ya, kita ada yang sudah terlahir belum? Oh belum. Tapi Masya Allah kalau sudah ada yang sampai 100. 100 tahun yang lalu kita belum tercipta, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum itu, bahkan 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, bahkan sebelum itu Allah sudah tahu apa yang kita akan lakukan di pagi hari ini. Dari apa? Membaca kitab Al-Aqidah Tahawiyah, dari pembahasan yang kita sampaikan. Allah sudah apa? Mengetahui perinciannya sebelum kita terlahir. Ini tingkatan apa? Masalah takdir. Tingkatan yang apa ini namanya? Ahli ilmu. Catat. Ini kata Ibnu Rajab ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama ini ada 2, yaitu ilmu. Ini catat yang pertama. Kemudian kata beliau, wa man huwa minhum min ahlil jannah wa man huwa min ahlin nar. Dan Allah sudah tahu siapa dari manusia yang merupakan penduduk surga, siapa yang merupakan penduduk api neraka. Wa adalahumus sawa wal iqab jazaan li a'malim qabla khalqin wa takwinin. Dan Allah sudah menyediakan bagi mereka pahala dan siksa sebagai balasan terhadap amal perbuatan mereka sebelum mereka diciptakan. Ini pembahasannya tentang ilmunya Allah mendahului apa yang akan diperbuat oleh manusia. Kemudian wa annahu kataba dzalika indahu, dan bahwasanya Allah mencatat itu semuanya di sisinya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Nah, ini namanya apa? Tingkatan Alkitab. Jadi tingkatan pertama yang disampaikan Ibnu Rajab sebetulnya itu ada apa? Kalau mau dikatakan 1A, 1B. Nah, kalau mau diperinci lagi cukup 1, 2, 3, 4. Nanti tingkatan yang kedua juga ada 2 bagiannya. Sekali lagi tidak ada pertentangan dengan yang membagi tingkatan takdir menjadi 4. Wa annahu kataba dzalika indahu wa ahsa. Adapun dalil-dalil tentang tingkatan iman kepada takdir sekali lagi sudah insyaallah kita sampaikan. Coba yang bawa buku catatan dibuka lagi. Poin yang ke-20. Sudah kita sampaikan tidak dalil-dalil tentang tingkatan iman kepada takdir. Baik, cukup ayat kursi saja. Apakah ayat kursi? Di situ ada pembahasan ilmunya Allah. Diletak mana itu ayatnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Ini yang kita sampaikan tadi. Allah mengetahui masa depan manusia. Sebelum manusia melakukan apapun, Allah sudah mengetahui dengan pasti.
Dan Allah mengetahui juga masa lalu mereka. Paham tuh? Apalagi tambah banyak ayat-ayat masalah ilmunya Allah. Di antaranya nama Allah Al-Alim. Allah bi kulli syai'in alim. Kemudian juga dalam coba surat Al-An'am ayat 59 insyaallah Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Betul ya? Ayat 59. Baik. Di sisi Allah lah perbendaraan hal-hal yang gaib. Ini ditafsirkan langsung oleh Rasul dalam Sahih Bukhari. Kata Rasul, mafatul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5. Kemudian dibacakan akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di sisi Allah lah kapan hari hanya hari kiamat. Dan dia Allah mengetahui apa yang dalam rahim seorang ibu dan tentang kapan turunnya hujan, dan tidaklah satu jiwa tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini yang Allah khususkan dirinya dengan hal tersebut, masalah ilmu gaib. Kemudian kata Allah, dan dia mengetahui wa ya'lama fil barri wal bahr. Allah mengetahui secara terperinci berapa jumlah makhluk yang ada di daratan dan di lautan. Dengan apa perinciannya? Ada nggak sensus manusia? Berapa jumlah pastinya manusia di muka bumi ini? Berapa jumlah hewannya? Berapa jumlah semut di muka bumi ini? Ada nggak sensus seperti itu? Mustahil, nggak ada. Meskipun ada, namun nggak mungkin ketemu dengan apa? Pasti. Namun Allah dengan apa? Ilmunya mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan kata Allah, tidaklah dedaunan berguguran dari pepohonan kecuali Allah mengetahui. Jangankan seluruh dunia. Antum di perumahan ini, berapa daun yang ada di pohon? Perumahan ini, tahu enggak? Kemudian yang jatuh. Ini sekali lagi Allah mengetahui segala-galanya. Itu di antara dalil ilmunya Allah. Adapun catatan takdir itu tadi surat Al-Hadid. Sekali lagi ini sekedar murajaah sebetulnya. Masalah catatan takdir dalilnya surat Al-Hadid. Nah, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian, melainkan fi kitab, sudah dicatat dalam lahul mahfud sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, innallaha kataba maqadil khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Kemudian dalam ayat surat Al-Hadid tadi, Allah melanjutkan di antara hikmah, di antara manfaat faedah orang mengimani takdir Allah, mengimani catatan takdir, bahwasanya likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas musibah yang menimpa kalian. Ini sifat orang mukmin. Ketika dia tahu semua sudah Allah takdirkan, kalau ditimpa musibah hatinya tenang, tidak terlalu gundah gulana, stres, frustasi, naudzubillah min dzalik, karena dia tahu bahwasanya semua sudah Allah takdirkan. Ma asabaka lam yakun yukhtiaka, apa yang sudah Allah catat atasmu atau untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Maka kalau ditimpa musibah, cukup dia mengatakan qadarullah, ini sudah takdir Allah. Tidak perlu mengatakan lau kana lakana kada wa kada. Tidak boleh dia mengatakan seandainya li'anna aftau bab syaitan, karena kata-kata seandainya dalam bab ini membuka pintu setan, stres, frustasi, bahkan naudzubillah bisa bunuh diri. Maka ini kata ulama salaf, ayat yang sangat menghibur terutama orang yang terkena musibah,
ayat surat Al-Hadid tadi. Likaila ta'sau alama ma fatakum. Dan dia meyakini pasti di balik musibah itu ada banyak hikmahnya. Di antaranya bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajatnya, bisa mengarahkannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. La'allahum yarji'un. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmi wa kitabihi. Dan bahwasanya amalan hamba itu berjalan sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh Allah dan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dalam hadis tadi, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari musibah tidak akan mungkin meleset darimu. Sebaliknya, ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang Allah tidak catat dalam lahul mahfud, atasmu atau untukmu nggak akan mungkin menimpamu. Ketika seorang hamba mengetahui seperti ini, maka hatinya hanya bergantung kepada Allah, dan dia tidak banyak berharap kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madhar, dan semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat dalam lahul mahfud. Ada yang tahu enggak dalil tentang apa yang kita sampaikan tadi? Ketika kita sudah tahu, Allah sudah mencatat semuanya dalam lahul mahfud, maka hati hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat enggak dalilnya? Hadis yang masyhur dalam tadi kumpulan Arba'in Nawawiyah. Hadis apa itu? Nah, ini berangkat tuh. Hadis ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujak. Jagalah Allah, Allah senantiasa akan ada di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa demikian? Allah, kata Rasul SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk. Manusia tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan seizin dari, maka jangan banyak bergantung kepada manusia. Makanya Rasul ketika diminta wejangan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, itni wa aujiz. Ya Rasulullah, berilah aku wejangan singkat. Maka beliau mengatakan di antaranya, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidina. Jangan banyak bergantung berharap kepada manusia. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia terkadang bisa berubah. Dulunya baik bisa berubah menjadi apa? Manusia terkadang punya sifat bunglon, dzul wajahain. Punya dua apa? Wajah serigala dan wajah serigala berbulu sapi. Ini ngapain banyak berharap kepada apa? Manusia. Kata Rasul, wa ajmil ya'sa mimma fi aidinnas. Putus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Berharap hanya kepada Allah, karena yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah. Seandainya mereka, kata Rasul, berkumpul memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka bersengkongkol, semuanya berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka jangan takut kepada manusia. Fala takshaw wakshauni. Karena tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali dengan seizin dari Allah. Maka hati bergantung kepada Allah. Maka ini kaitan erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah manis iman kepada takdir, mengokohkan tawakal hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ad-darajatus tsaniyah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Annallaha khalaqa af'alal ibad kullaha minal kufri wal iman wa ta'a wal isyan wa sya'aha minhum. Fahadhihi darajatu yusbituha ahlu sunnah wal jama' wa tunkiruha al-qadariyah. Wa darajatul ula asbataha katsirun minal qadariyah wa nafaha hulatum ka ma'bad al-juhani. Wa qad qala katsirun min ahli salaf nadhirul qadariyah bil ilmi fa in aqarru bihi khusimu wa in jahadu kafaru." Dan tingkatan yang kedua, bahwa Allah menciptakan seluruh perbuatan hamba berupa kekufuran, keimanan, ketaatan kepadanya, dan kemaksiatan, dan Allah menghendakinya atas mereka. Tingkatan ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi diingkari oleh Qadariyah. Tingkatan pertama ditetapkan oleh kebanyakan golongan Qadariyah, tetapi dinafikan oleh golongan mereka yang ekstrim seperti Ma'bad al-Juhani. Banyak dari ulama salaf mengatakan, bantahlah Qadariyah dengan ilmu. Jika mereka menetapkannya, mereka telah kalah debat. Dan jika mengingkarinya, mereka telah kafir. Baik. Tingkatan yang kedua tentang tingkatan iman kepada takdir, kata Imam Ibnu Rajab, "Annallaha khalaqa af'alal ibad kullaha minal kufri wal iman wa ta'a wal isyan." Allah telah menciptakan perbuatan hamba semuanya dari kekafiran, keimanan, ketaatan, dan kemaksiatan. Ini kalau mau dijabarkan tingkatan masalah apa? Al-khalq, penciptaan. Wa sya'aha minhum, dan Allah yang menghendakinya. Tingkatan apa? Maka tingkatan kedua ini ada 2 poinnya. Tingkatan masyiah kehendak dan tingkatan apa? Maka sekali lagi kalau mau diuraikan, diperincikan, 2 tingkatan ini ada 4. Maka sekali lagi tidak ada pertentangan. Iman kepada takdir, ada yang mengatakan 2 tingkatan, ada yang mengatakan apa? 4. Karena yang mengatakan 2 ini kalau dijabarkan sama dengan yang 4. Fahim tuh? Ya. Adapun dalil tentang tingkatan yang ketiga, kalau mau disesuaikan dengan yang diurutkan oleh para ulama, terutama di abad ini, yaitu tingkatan al-masyiah kehendak. Karena sebelum Allah mentakdirkan menciptakannya dalam kehidupan yang nyata, maka terlebih dahulu sudah Allah kehendaki. Tingkatan masyiah, kata para ulama, urutannya itu ilmu, kitabah, catatan, kehendak, dan apa? Penciptaan. Karena ilmu mendahului semuanya. Setelah Allah ketahui, Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah kehendaki untuk apa? Terjadi, kemudian Allah ciptakan di kehidupan yang nyata. Itu urutan tingkatan iman kepada takdir sesuai dengan urutan tadi. Ilmu, catatan, kehendak, dan apa? Penciptaan. Fahim dong? Meskipun kalau nggak diurutkan juga ada masalah. Cuma kalau mau diurutkan itu yang lebih utama sesuai dengan urutan yang Allah inginkan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang ke-20 sudah antum catat enggak dalil-dalilnya tentang kehendak Allah. Adapun al-masyiah, dalilnya di antaranya surat At-Takwir ayat yang terakhir. Wa ma tasya'una illa an yasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Kita bisa sampai ke tempat ini, kajian sampai pagi hari ini semuanya dengan kehendak Allah. Tanpa menafikan kita juga punya apa? Kehendak. Cuma kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Makanya buktinya berapa banyak kehendak kita yang tidak nggak terwujud. Inginnya berbuat demikian. Namun berapa yang tidak tergapai? Karena semua tergantung kehendak Allah. Kata ulama, masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini pertengahan Ahlus Sunnah
di antara dua kelompok sesat, Qadariyah dan Al-Jabariyah. Kalau kelompok Al-Qadariyah, mereka menafikan kehendak Allah. Kata mereka, manusia berbuat sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini menafikan kehendak apa? Allah. Paham? Mereka dinamakan kelompok Qadariyah karena mereka menafikan kehendak Allah. Lawannya kelompok Jabariyah menafikan kehendak manusia. Kata mereka manusia nggak punya kehendak. Manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ahlussunnah pertengahan mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dalilnya tadi surat At-Takwir ayat yang terakhir. Wa ma tasyauna illa an yasya'allahu rabbul alamin. Adapun dalil tentang al-khalaq, penciptaan banyak sekali. Di antaranya dalam surat Az-Zumar, insyaallah ayat ke-60-an atau 62. Kita coba lihat. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ketemu? Atau sudah antum catat? 62. Nah, jazakallah khair. Dan masih banyak lagi tentang masalah dalil Allah khaliqu kulli syai'. Demikian pula dalam al-hadits tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Min qabli an nabra'ah, sebelum Allah menciptakannya, Allah menimpakan. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fa hadhihi darajatu yuthbitu ahlussunnah wal jamaah wa tunkiruha al-qadariyah. Derajat yang terakhir tadi, masalah al-masyiah, kehendak, itu ditetapkan oleh Ahlussunnah, namun diingkari oleh kelompok Qadariyah. Itu tadi, mereka mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa campur kehendak Allah. Ini sesat. Dan ini yang pernah kita isyaratkan, bahkan sampai detik ini ada ungkapan-ucapan sebagian orang awam khususnya yang masuk dalam kategori mengingkari kehendak Allah. Tadi sudah disampaikan, Allah menghendaki perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek. Meskipun sudah pernah kita perinci juga, kehendak Allah ada berapa? Kehendak Allah ada berapa? Ada dua. Kehendak kauniyah dan apa? Syariah. Yang iradah kauniyah apa artinya? Pasti terjadi. Tapi tidak mesti Allah cintai. Allah menciptakan iblis, namun Allah nggak mencintai apa? Iblis. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, terciptalah mereka, namun Allah tidak mencintai mereka. Ini namanya kehendak apa? Kauniyah. Dan ini ibaratnya seperti obat pahit, namun pasti ada apa? Hikmahnya. Amputasi, nggak ada orang yang suka diamputasi, namun dilakukan karena ada apa? Hikmahnya. Itu iradah kauniyah. Pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Yang kedua, kehendak asyariyah. Pasti dicintai kalau terjadi, namun tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semua manusia beriman, semua bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Namun nggak semua manusia apa? Bertauhid, beriman kepada Allah, karena ada hikmah di balik itu semua yang Allah kehendaki. Kalau terjadi ada orang yang beriman, ada yang bertauhid, pasti Allah cintai. Itu namanya kehendak asyariyah. Intinya kehendak Allah ini berkaitan dengan tadi al-masyiah, yang baik maupun yang jelek. Semua sudah Allah apa? Kehendaki. Ini yang dinafikan oleh kelompok Al-Qadariyah. Di antara ungkapan yang masih ada bau-bau Qadariyah, dan itu memang dari kelompok Qadariyah, ketika orang mati bunuh diri. Ada ungkapan orang itu mendahului takdir. Padahal tidak mungkin orang itu bisa mati kecuali dengan kehendak Allah. Meskipun Allah tidak mencintai perbuatan bunuh dirinya, tapi dia mati sudah Allah ketahui. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan orang itu, Allah sudah mengetahui matinya dengan cara bunuh diri, dan sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah kehendaki dia mati dengan bunuh diri
iradah apa? Kauniyah. Dan Allah apa? Ciptakan dia mati dalam keadaan bunuh. Ini sekali lagi yang harus diyakini. Apapun yang terjadi itu dengan kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek. Orang itu mati dengan bunuh diri dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Makanya tadi dikatakan orang itu asyaki bi qadaillah. Orang itu sengsara berdasarkan takdir Allah. Artinya Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah mencatatnya, Allah menghendakinya iradah kauniyah, dan Allah apa? Menciptakan. Paham dong? Jangan ada kata-kata sungkan atau nggak enak mengatakan orang itu mati bunuh diri dengan takdir. Enggak. Pastikan semuanya dengan takdir. Allah menciptakan iblis yang merupakan sumber kejelekan. Itu dengan apa? Takdirnya. Paham? Dan sekali lagi, ini yang wajib diyakini. Wa darajatul ula asbata katsir minal qadariyah wa nafaha ghulatuhum. Adapun tingkatan yang pertama yaitu masalah ilmunya Allah ditetapkan oleh kelompok qadariyah, yaitu qadariyah yang moderat. Kata ulama, kelompok al-qadariyah ada dua level, yang ekstrem dan yang moderat. Yang ekstrem itu kafir, keluar dari Islam. Seperti dalam kisah Abdullah bin Umar tadi, yaitu diantaranya Ma'bad al-Juhani. Itu yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menafikan ilmunya Allah. Yang kedua, yang menafikan kehendak Allah. Itu namanya kelompok qadariyah yang moderat, sesat, namun nggak sampai derajat yang pertama yang ekstrem tadi. Kemudian waqad qala katsir min ahli salaf, banyak dari ulama salaf yang berkata, siapa di antaranya? Debatlah kelompok qadariyah dengan ilmu, jika mereka mengakui mereka tak kalahkan, jika mereka mengingkari ilmunya Allah mereka kafir. Yang masyhur ini ucapan siapa? Ya, Imam Syafi'i sudah kita isyaratkan tadi. Taib yang terakhir, wa ma ahsana qaulal Imam Syafi'i. Alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Fama syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibad ala ma alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin ala damananta wa hada khadalta wa hada a'anta wa dalam tu'in fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id wa minhum qabi wa minhum hasan. Silakan terjemahkan. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki, jika tidak engkau kehendaki pasti tidak terjadi. Telah engkau ciptakan hamba-hamba ini sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan. Ada orang muda juga, ada orang tua. Kepada yang ini engkau anugerahkan, dan kepada yang itu engkau telantarkan. Ini engkau tolong, ya, dan yang itu engkau tidak tolong. Di antara mereka ada yang celaka, dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk, dan di antara mereka ada pula yang baik. Taib, intinya Imam Syafi'i di sini menyampaikan tingkatan-tingkatan iman kepada takdir, meskipun ada satu yang kurang, yaitu catatan takdir nggak disebut oleh Imam Syafi'i. Cuma ini sudah mewakili ya iman kepada takdir. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, ini Imam Syafi'i pemusik apa penyair ini? Masa dikatakan seorang pemusik bernama Imam Syafi'i. Baik. Fa masyita kana wa ilam asya. Dalam bait-bait syairnya Imam Syafi'i mengatakan yang pertama, apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, kata Imam Syafi'i, jika engkau tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ini tingkatan al-masyiah, kehendak. Khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmu. Ini dua tingkatan. Tingkatan penciptaan dan tingkatan apa? Tingkatan apa? Ilmu. Ini dua bait syair Imam Syafi'i sudah mencakup tiga tingkatan iman kepada takdir. Kehendak, penciptaan dan al-ilmu. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ya, sesuai dengan ilmumu berjalan seorang pemuda dan juga yang sudah tua. Ala damananta wa hada khadalta. Yang ini engkau berikan kenikmatan, yang ini engkau campakkan. Sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan
ya, keadilan dan karunia dari Allah. Nanti akan ada ungkapan Imam Tahawi yang sangat indah juga, bahwasanya kullum yataqallabuna fi masyiati baina fadli wa adli. Manusia hidup dengan kehendak Allah, di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau Allah memberikan nikmat, itu karunia, kemurahan dari Allah. Kalau Allah memberikan musibah, azab, itu keadilan Allah. Intinya tidak ada kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan orang itu nikmat, memberikan orang itu rezeki, yang lain tidak. Ini sekali lagi, kalau Allah memberikan nikmat, itu karunia, kemurahan darinya. Kalau Allah memberikan adab, musibah, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada anta wa dalam tu'in. Ini engkau tolong dan itu engkau tidak tolong. Sekali lagi, Allah Maha Adil. Allah menempatkan suatu pada tempatnya. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara, di antara mereka ada yang bahagia. Tadi orang itu berbahagia, di antaranya apa? Karena sebab amal perbuatannya. Al jaza min jinsi al amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fa amma man a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna. Barang siapa yang dia berinfak, beramal, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan surga, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada sebab akibat. Masuk surga, dimudahkan masuk surga, di antara apa? Dia banyak beramal tadi. Sebaliknya, barang siapa yang bakhil, dan dia apa? Sombong, dan dia mendustakan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya ada hukum sebab. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang jelek, di antara mereka ada yang baik. Sekali lagi, semua ada hukum sebab akibat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Sudah tahu kajian yang hak, sudah tahu akidah as-salaf, namun dia apa? Ngincipi majelisnya alil bid'ah. Dia apa? Masuk ke dalam syubhat, maka apa? Padahal sudah tegak hujah atasnya, semakin Allah sesatkan. Dan Allah, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Siapa yang pertama kali menyesatkan orang itu? Dirinya sendiri. Paham? Dia yang apa? Nyicipi tadi majelisnya alil bid'ah, majelis sesat di dunia maya atau di dunia nyata, maka semakin Allah sesatkan. Padahal sudah di warning, sudah diperingatkan, hati-hati, jangan mendekati syubhat. Namun ketika dia sudah apa? Nekat, maka apa? Kalau sesat, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Seperti kalau dicontohkan, misalnya ada masjid 2 lantai, sudah diingatkan kalau turun lewat tangga, namun dia apa? Loncat. Sampai patah kakinya. Yang salah siapa? Apa yang salah membangun masjid? Salah, dia sudah diingatkan, sudah tegak hujah. Sama dengan tadi, ketika orang itu sudah tersesatkan, jadi mantan salafi misalnya, sampai mati, na'udzubillah min dzalik, karena dia apa? Sudah tegak hujah atasnya, tahu hak mana batil, namun nyerobot yang batil, maka di atas kebatilan dia meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik. Namun sebaliknya kata Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berusaha bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Silakan, Pak. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari jamaah, yaitu Ustaz, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang berdoa? Apakah kita berdoa dengan doa yang spesifik atau kita berdoa dengan doa-doa yang sedetail-detailnya dan sesuai dengan keadaan atau kebutuhannya kita, Ustaz? Baik. Berdoa termasuk tadi yang dianjurkan sebagai salah satu sebab meraih apa yang dikehendaki. Ihris ala man fauka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan Allah serta Rasulnya telah menjelaskan kepada kita adab-adab doa. Di antaranya Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah.
innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarruk, merendahkan diri, dan dengan suara yang lirih. Gak usah teriak-teriak, ya. Apalagi di speaker, jangan, ya. Kemudian apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Di antaranya terlalu mendetail, ya. Misalnya ya, orang itu ya mau meminta jodoh, ya Allah berilah saya istri yang soleha, nggak ada masalah, yang kakinya 2 yang ya warnanya seperti ini, spesial kayak mau beli laptop gitu. Disebutkannya terlalu apa? Ya, itu tadi kata para ulama termasuk tidak fi doa. Cukup ya Allah berikan aku istri yang soleha, yang terbaik bagiku di dunia maupun akhirat. Sudah selesai. Nggak usah apa sampai rambutnya harus keriting, rambutnya harus pirang. Ini terlalu apa? Berlebih-lebihan. Sewajarnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah itu berkehendak, segalanya Allah punya ketetapan. Nah, kita ini sebagai manusia di dunia ini tempat ujian. Kita pada akhirnya semua akan kembali ke alam akhirat, dihisab, dan yang salah akan dihukum ke neraka, yang surga dan semuanya. Batas waktunya, yang saya tanyakan, ada ke batas waktunya? Mungkin kalau Allah setelah itu musnahkan semua, ciptakan yang baru lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana tadi adab berdoa, ya itu nggak boleh berlebihan. Juga bertanya demikian, ya. Bertanya itu juga ada adab-adabnya. Makanya Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu bersemayam, beliau marah sampai mengeluarkan orang tersebut. Cuma jangan khawatir, Anda nggak mau mengeluarkan. Ya. Cuma intinya yaitu kalau bertanya juga ya yang memang ada manfaatnya, terutama dalam akidah, dalam al-amal. Ya. Seperti tadi, wallahu alam kita rasa ya tidak ada faedahnya. Ini bertanya tentang hal yang gaib yang tidak disampaikan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang Allah diamkan, terutama dalam masalah akidah kita diam. Ya. Namun ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita ya alur kehidupan manusia. Ketika sudah Allah hancurkan dunia ini, Allah apa? Ya hidupkan manusia di alam akhirat dan surga neraka kekal bersama penghuninya. Itu yang bisa kita jawab. Wallahu taala alam. Cukup atau masih ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz yang ketika akhir dakwah berkata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari gimana Ustaz? Nah, ini nggak salah kalau perinciannya sebagaimana dalam ayat juga, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini sebagaimana tadi, apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari kejelekan dari dirimu sendiri. Artinya dari dirimu sendiri karena sebab perbuatanmu, meskipun akhirnya itu adalah apa? Ciptaan dan kehendak Allah. Itu tidak menafikan kehendak Allah. Cuma ya itu dari diri saya, maksudnya itu sebab ya saya, kebodohan saya, kejahilan saya. Tidak ada masalah itu. Nah, ada Ustaz, ada yang mengatakan manusia bisa merubah takdir. Betul nggak Ustaz? Artinya gini, tadi Ustaz mengatakan kita makan apa ya, kenyang-kenyang tadi. Waktu yang dipikir kenyangnya aja. Bukan, waktu kita lapar itu takdir. Iya. Dengan makan jadi kenyang, jadi Iya. merubah kenyang itu takdir Allah. Iya. Iya, jadi sekali lagi takdir itu ada hukum sebab akibat. Ya, ada akibat karena ada sebab. Kita bisa kenyang karena apa? Makan. Meskipun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak juga orang yang banyak makan namun nggak kenyang-kenyang. Betul nggak? Hah? Ya, karena mungkin ada penyakit dan seterusnya, atau karena tadi dimakan oleh setan juga. Namun secara umum ya
kenyang itu sebabnya karena apa? Makan. Ada hukum sebab akibat. Orang nggak mungkin pintar kecuali dengan apa? Belajar. Meskipun semua rentetan ini dengan takdir Allah. Paham nggak? Orang belajar, apakah pasti secara perincian pasti dia pintar? Hah? Belum tentu. Mau dites? Ya? Antum kan sudah 1 jam sama anak tadi kan? Iya, mau dites. Kan nggak semuanya belajar pasti pintar. Karena apa? Gimana mau pintar? Wong tidur-tidur terus kan? Ustaznya teriak-teriak, dia asik ngorok. Namun secara kaidah umum tadi, innamal ilmu bitta'allum. Itu semuanya apa? Kembali nanti kepada taufik hidayah dari Allah. Berapa banyak yang dia terus belajar akidah, ikut daurah akidah, manhaj misalnya. Namun postingannya sesat, menyesatkan, mencaci maki pemimpin. Kenapa? Nggak dapat hidayah taufik dari Allah. Dia belajar, betul, ikut daurah tiap tahun, akidah. Namun kok masih akidahnya sesat? Kenapa? Tadi, sama dengan takdir Allah. Sekali lagi, manusia hanya bisa berbuat, bisa apa? Berdoa, namun hasilnya Allah SWT. Itu menunjukkan tadi kata Imam Syafi'i, masyi'takana wa ilam asya wa masyi'tu ilam tasya lam yakun. Cukup insyaallah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan takdir yang baik kepada kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.